Selanjutnya hadis nomor 240. Tepatnya hadis urutan 10 dari awal bab kita ini dengan sanad sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Idza nudiya bis salati adbara asy-syaitanu wa lahu duratun hatta la yasma' at-ta'dhin. Fa idza qudiya al-adhan aqbal, fa idza thuwiba biha adbar, fa idza qudiya at-tathwib aqbal hatta yakhtura bainal mar'i wa nafsihi yaqulu udhkur kada lima lam yakun yadhkuru min qabl." Ya. Hatta yadhallu ar-rajulu ma yadri kam shalla. Artinya, kata Nabi SAW, apabila azan untuk sholat dikumandangkan, syaitan melarikan diri, terkentut-kentut, mengeluarkan angin, sampai dia tidak mendengar azan. Apabila azan diselesaikan, dia datang. Apabila iqamah dikumandangkan, dia melarikan diri lagi. Apabila iqamah diselesaikan, dia datang lagi sehingga dia mengganggu kehusyuan seseorang. Maksudnya dalam kurung yang sedang sholat ya. Dia menggodanya, ingatlah ini, ingatlah itu. Untuk perkara yang dia si musolli tidak ingat sebelumnya. Hingga akhirnya seseorang tidak lagi mengetahui berapa rakaat dia sholat. Hadis diriwayatkan Malik, Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan An-Nasai. Dan Al-Khattabi berkata, at-tathwib dalam hadis adalah iqamah. Orang-orang awam hanya mengenal tathwib adalah ucapan muadzin di salat fajr, as-salatu khairum minan naum. Atau salat lebih baik daripada tidur. Padahal sebenarnya menurut beliau at-tathwib adalah iqamah salat. Setiap di iqamah salat diistilahkan dengan at-tathwib. Nah, dalam hadis tadi disebutkan itu. Dan kalau terdengar at-tathwib atau diiqamahkan atau dilakukan iqamah salat, maka syaitan pun melarikan diri. Dan kalau taswib sudah selesai, maka dia pun kembali menggoda orang yang sedang sholat. Baik teman-teman sekalian, kita coba jelaskan lebih jauh tentang hadis ini. Potongan pertama, idza nudiya bis salati adbara syaitan. Kalau azan dikumandangkan, maka syaitan melarikan diri. Ada pendapat yang mengatakan bahwasanya ini khusus azan sholat saja. Jadi setiap azan sholat, maka akan diusir atau syaitan itu lari. Kenapa mereka lari? Allahu a'lam. Tapi pastinya ada sesuatu yang membahayakan bagi mereka. Apakah mereka dipanah dengan panah-panah api? Apakah mereka akan meleleh? Allahu a'lam. Tapi yang jelas mereka ketakutan dengan mendengarkan azan. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya semua jenis azan. Pokoknya setiap azan dikumandangkan, maka syaitan lari. Seperti itulah. Jadi penjelasan-penjelasan seperti ini umum. Khilaf di antara ulama tentang masalah itu. Tapi ini merupakan keutamaan azan. Karena ternyata dengan dikumandangkan azan untuk sholat, ya, maka syaitan lari. Lalu potongan kedua dikatakan walahu dhuratun hatta la yasma'ut ta'dhin. Dan dia terkentut-kentut mengeluarkan angin sampai dia tidak mendengar azan. Ini tentu gambaran, kiasan tentang bagaimana dia ketakutannya dan bagaimana dia cepatnya lari. Ya, sampai dia mengeluarkan angin. Dan tentu juga ada petunjuk kalau syaitan pun seperti manusia mengeluarkan angin itu. Tapi di sini yang perlu kita tangkap adalah kiasan bagaimana gambaran tentang pada saat itu syaitan ketakutan sekali. Dan dia akan terus berusaha lari menjauhi tempat sampai tidak terdengar azan. Agar tidak menyakiti dia atau tidak mengganggunya. Dan di sini ada perkataan hatta la yasma'ut ta'dzin, sampai dia tidak mendengarkan azan. Uniknya ini teman-teman sekalian di zaman kita sekarang subhanallah dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas karunia ini, adanya pengeras suara
itu makin mengusir syaitan dengan jarak yang lebih jauh. Karena kan dengan mikrofon bisa terdengar di mana-mana. Misal contoh, pada saat adzan, selain adzan di masjid, ada juga adzan di aplikasi handphone. Hampir semuanya bunyi. Maka itu berarti makin menggema suara azan itu. Orang juga ada yang putar radio, ada yang nonton azan di TV. Berarti kan makin kemana-mana suara itu. Maka makin jauh syaitan. Karena hadisnya menunjukkan gambaran dia akan pergi ke tempat sampai tidak terdengar azan itu. Anda bisa bayangkan kalau azan itu menggema secara bersamaan seluruh masjid di kota yang Anda ada, maka mungkin tidak ada pelosok kota itu kecuali semua terdengar azan. Karena di sini ada masjid, ada musola, rame-rame. Berarti satu kota itu bisa hilang syaitannya pada saat azan. Pergi ke tempat lain yang jauh, yang tidak terdengar azan. Dan itu menandakan tentu keselamatan bagi manusia karena tidak ada lagi yang menggoda mereka. Tetapi teman-teman sekalian, kita masuk ke potongan selanjutnya, potongan yang ketiga ya. Kalau potongan pertama tadi, kalau azan dikumandangkan untuk sholat, maka syaitan lari. Potongan kedua, dan dia terkentut-kentut dan dia pergi ke tempat sampai tidak terdengar azan. Potongan ketiga, فَإِذَا قُضِيَ الْآذَانُ أَقْبَلْ. Tetapi kata Nabi SAW, kalau azan sudah selesai, maka dia segera kembali. Dia kembali lagi. Apa yang dikerjakan syaitan ini? Menggoda orang yang mau sholat. Yang digoda hanya yang mau sholat saja. Yang tidak mau sholat memang dasarnya sudah sahibnya syaitan. Udah temannya syaitan. Syaitan gak perlu goda. Itu juga sedang gak mau sholat. Tapi syaitan akan fokus kepada semua orang yang niat mau sholat. Langkah awalnya adalah bagaimana agar orang itu tidak sholat. Itu langkah awal. Bagaimana supaya tidak sholat. Itu yang dia lakukan. Ya. Kalau dia pun misal tetap paksakan diri sholat, dia tidak tergoda dengan syaitan, maka akan ada penjelasan nanti di akhir hadis ini ya. Apa yang syaitan lakukan. Gitu. Tapi ini dulu saksi bahasan kita. Jadi kalau adzan selesai mereka kembali. Dan mereka fokus menggoda orang yang mau sholat saja. Potongan keempatnya dari hadis adalah فَإِذَا ثُوِّبَ بِهَا أَدْبَرْ. Dan kalau sholat diiqamahkan dia lari lagi. Makanya iqamah biasa lebih pendek daripada azannya. فَإِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلْ. Tapi kalau sudah selesai iqamah dia kembali lagi. Maka ini potongan yang keempat dari hadis. Ternyata bukan cuma azan, iqamah pun sama mengusir syaitan. Jadi kita aman di saat azan dikumandangkan itu. Kita aman pada saat iqamah dikumandangkan dari gangguan syaitan. Potongan kelimanya, setelah dikatakan kalau iqamah selesai dia kembali, apa yang dia lakukan? Ini potongan kelima dari hadis, hatta yakhtura bainal mar'i wa nafsihi. Ya, sampai dia akan mengganggu kekhusyuan seseorang. Bisa juga bermakna secara letterlet di sini hatta yakhtura bainal mar'i wa nafsihi, yaitu dia mengganggu, dia menggoda, dia mengelabui ya, seseorang antara dia sama kekhusyuan sholatnya atau dengan sholatnya. Apa yang dia lakukan? Dia mengatakan uzkur kada lima lam yakun yadhkuru biqabl hatta yadhallu ar-rajulu ma yadri kam shalla. Syaitan akan mengatakan ingatlah ini, ingatlah itu untuk perkara yang musalli tidak ingat sebelumnya. Sehingga akhirnya seseorang tidak lagi mengetahui berapa rakaat dia sholat. Jadi Anda perlu faham di sini. Kalau Anda sholat lupa berapa rakaat nih? 3 atau 4. Berarti Anda sudah dikuasai oleh syaitan pada saat itu. Maksud dalam arti kata ini tanda kutip ya. Dikuasai ingatan kita sehingga kita selalu terpengaruh dengan ini. Karena kan Nabi SAW mengatakan, dia mengatakan ingatlah ini, ingatlah itu. Memang pikirannya dikacauin. Kayak dikuasai sehingga dia lalai. Ada orang subhanallah dikuasai dari awal takbir sampai salam. Dia nanti setelah salam baru sadar kalau dia sholat.
ini tidak akan menerima pahala. Kecuali sebagian kecil dari apa yang sempat dia khusyuk saja. Selebihnya tidak bisa. Oleh karena itu teman-teman, ada sebagian orang yang unik ini. Dia membahasakan, atau dia mengatakan, saya kalau lupa apa-apa saya sholat saja. Nanti saya ingat. Jadi sholatnya bukan untuk tunduk dan khusyuk kepada Allah. Tapi justru dia ingin menunggangi potensi syaitan untuk mengingatkan dia. Sehingga dalam sholat kadang-kadang kunci yang lupa diingat. Ada orang yang dagang transaksi jual beli dihitung. Ya. Ada orang yang bertengkar, dia ribut dalam sholatnya dan seterusnya. Ini semua was-was syaitan. Dan Uthman bin Abi Mad'un radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang mulia, pernah menyampaikan hal ini kepada Nabi SAW sambil mengatakan, ya Rasulullah, saya kalau sholat sering kali lupa. Udah nggak tahu nih berapa rakaat segala macam. Kadang-kadang lupa bacaan. Kata Nabi SAW, itu golongan syaitan yang bernama khinzib atau khinzab. Ya. Bisa bermakna dua itu. Yang akan menggoda musolli. Kalau datang kepadamu, bacalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim, isti'adzah, dan meniuplah 3 kali ke sebelah kiri. Lagi sholat Allahu Akbar. Sambil baca A'udzu minasyaitonir rajim tentunya. Baca A'udzu minasyaitonir rajim dulu, baru kemudian tiup tiga kali di sebelah kiri. Kata Utsman bin Abi Mad'un radhiyallahu anhu, setelah saya amalkan, tidak pernah lagi ada syaitan datang menggoda sholatku. Kalau anda sudah lakukan ini ternyata masih belum khusyuk juga, berarti ada dosa-dosa yang menjadi penghalang terhadap kekhusyuan tersebut. Selanjutnya teman-teman, hadis nomor 241, hadis 11 dalam bab kita, dengan sanad sahih dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna syaitana idha sami'an nida'a bis salati dhahaba hatta yakuna makana, dalam kurung ar-rawha, qala ar-rawiyu, wa dalam kurung ar-rawha minal madinati ala 36 mila. Sesungguhnya syaitan akan pergi, melarikan diri sampai di ar-rawha jika dia mendengar panggilan untuk sholat atau azan. Perawi hadits ini bernama Talha bin Nafi' berkata, ar-rawha berjarak kurang lebih 36 mil dari Madinah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi teman-teman, hadits ini seperti biasa kita coba akan ambil pelajaran insyaallah. Ya, menjelaskan mirip dengan yang tadi, cuma di sini lebih detail menyebutkan tentang jarak dia tidak mendengar azan itu. Sekitar 36 mil. Ini jarak yang jauh sekali ya. Apalagi di zaman dulu, ini mungkin bisa 50 kiloan. Jauh sekali gitu kan. Bagi manusia sudah cukup jauh. Pakai kendaraan kita sekarang pun mungkin bisa setengah jam kalau kecepatan tinggi gitu. Kan jelas teman-teman sekalian. Syaitan akan lari sejauh ini. Di zaman itu belum ada pengeras suara. Syaitan bisa lari sejauh ini. Dan kalau kita hubungkan dengan hadis sebelumnya, berarti di tempat yang dia tidak bisa dengar. Berarti di zaman dulu kalau tidak pakai pengeras suara jaraknya sekitar 36 mil. Kalau sekarang ada pengeras suara itu lebih jauh lagi. Ya. Makanya kesempatan emas Anda pada saat azan, justru pada saat itu Anda fokus, khusyuk, dengarkan muadzin, setelahnya langsung ada fokus berdoa, ingat sholat dan seterusnya. Hadis selanjutnya nomor 242, nomor 12 dengan sanad sahih dari Muawiyah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-muadzzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Para muadzin adalah orang-orang yang berleher panjang pada hari kiamat, diriwayatkan Imam Muslim. Dan di 243 urutan 13 dengan hasan sahih, mirip dengan hadis ini sama, cuma diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini sudah pernah kita jelaskan teman-teman sebelumnya, yaitu hadis tentang kemuliaan para muadzin. Bagaimana mereka akan ditinggikan derajatnya pada hari kiamat. Terlihat oleh orang-orang. Dan orang tahu, oh ini ternyata muadzin. Karena semua orang yang sholat karena azan dia, itu akan jadi saksi untuknya pada hari kiamat. Oleh karena itu Allah SWT akan muliakan dia. Itu juga dosa-dosanya dimaafkan.
Kalau sehari dia azan untuk 5 waktu sholat wajib saja, maka sehari 5 kali dia diampuni. Itu kan luar biasa. Ini sudah pernah kita jelaskan.